Lu nggak masukkan nama Strike. Apakah dia masih bukan masih Strike pasti dibawa. Pasti dibawa. Karena ya balik lagi. Apa penawar yang bisa diberikan oleh Strike bisa main di winger yang paling pertama. Emil gua rasa sih ntar dulu ya. Gue sih masih Martin Paes karena apa pendekatan yang bikin kalau 4-3-3 Joy main kalau formasi 5 back karena Marcelino bisa digeser ke depan. Indonesia akan tandang menuju Australia untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Akankah kita dapat mencuri 1 poin atau 3 poin? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rentau. Gila. Timnas Day lagi. Terakhir bulan apa sih? September, Oktober. Ya itulah. Tahun lalu lah. Iya, tahun lalu. Dan kita kembali lagi di bulan suci Ramadan. Kamis mencekam. Kamis ya? Malam Jumat itu ya? Malam Jumat. Keramat. Luar biasa. Kita akan menyaksikan laga hidup mati dari seorang Patrick Kluivert, laga perdananya ya, menukangi timnas Indonesia sebagai head coach. Tapi kita juga sebelum bahas ke pertandingan, info terbaru 3 nama sudah didaftarkan. Joy, Dean, Emil, dan Dean James. Ini angin positif, luar biasa angin positif karena 3 pemain yang sudah malang melintang di Liga Eropa, khususnya Joy dan juga Emil ya. Ini akan bergabung pastinya. Tapi total yang berangkat ke Australia kabarnya 29 karena Egy cedera. Kabar terbaru. Oh, Egy MV. Menurut gue disayangkan ya cederanya Egy ya. Padahal lagi on fire ya. Iya, lagi on fire dan bisa jadi bisa membuktikan gitu loh. Iya. Menjawab hujatan. Bukan penawar apa ya? Alternatif lain ketika memang Ragnar nggak bisa main. Ragnar kan nggak akumulasi bersama Hafner. Tapi di luar itu ya sayang lah Egy karena bisa jadi solusi, salah satu solusi kalau memang udah stuck. Apalagi nggak ada Yakob. Maksudnya kita nggak kebayang gitu wingernya siapa, paling Eliano, Dean James gitu kan. Eliano, Marcelino. Iya. Tapi semoga yang terbaik. Tapi udah sebelum kita ngomong lawan Australia, kan ada 29 nama dan akan ada 23 pemain doang yang dibawa. Otomatis di situ ada 6 pemain berarti yang keluar. Ya, 2 udah fix keluar kan tuh Hafner, Ragnar. Ya. 4 lagi. Kalau gua suruh gampang. Nih anjir. Mudah ini. Merem. Siapa ada 4 nama? Ferrari. Hoki. Terus mungkin Jordi Amat. Mungkin sisi kiri antara Arhan atau Patinama. Yang ke kick. Salah satu karena udah terlalu penuh, ada 4 orang di sisi kiri, udah harus di offload satu. Iya. Sama ya mungkin sisanya back ya. Jordi Amat atau si siapa? Enggak lah. Joy Izes mungkin. Oh, kiper si Nadeo. Oke. Enggak terlalu sulit lah ya. Kalau buat Nando ini ya, buat kita ya, bukan berarti mereka nggak layak ya, mereka yang Ferrari Hoki tuh bahkan masuk 30. Dia lebih jelek daripada Hernando. Ya sebenarnya siapa kan gini, lu bisa nggak bawa 3 kiper. Yang pasti dibawa kan Pas sama Emil. Iya. Ya lu mau buang Hernando atau Nadeo, lu mau bawa salah satu juga nggak akan main. Jadi kayak gampang aja. Tapi di pertandingan yang kalau gua nggak salah siapa ya, Persebaya yang seri harus serangan nyerang, pemain Persebaya gagal nyetak gol, terus serangan balik kejebolan. Jadi bolanya itu yang 4 lawan 1. Iya, 4 lawan 1 kan si abangnya Marcelino. Iya, serangan balik kan tuh. Ya. Serangan balik akhirnya Persebaya kejebolan. Ya. Nah, itu orang banyak menyoroti bagaimana kualitas pemotongan bola dari Hernando ketika bola udara tuh sangat amat buruk sehingga akhirnya jadi gol penyama kedudukan itu gitu. Nah, itu juga bisa jadi
Iya nggak tahu sih bahan pertimbangan atau enggak, cuman perhatian lah, PR besar buat Hernando sendiri. Tapi gini loh, maksud gue dia udah nggak masuk hitungan aja gitu. Iya. Iya kan karena Bangku cadangan aja. ya bahkan nggak masuk bench pengisi line up karena ada Emil di situ kan, Emil sama Pas aja kita bingung nih siapa yang main. Iya. Apalagi maksud gue kiper kayak Nadio dan Hernando ya ntar dulu lah. Iya. Akan nggak masuk perhitungan Tapi Clifford lah. yang menarik, lu nggak masukkan nama Strike. Apakah dia masih bukan masih Strike dibutuhkan? pasti dibawa. Pasti dibawa. Karena Kenapa tuh? ya balik lagi. Apa penawar yang bisa diberikan oleh Strike bisa Rafael? main di winger yang paling pertama. Oke, Kita kita nggak punya posisi itu. Menutup kehilangan Ragnar. Iya. Di situ dia juga bisa jadi striker. Sebab kalau oleh Romney amit-amit ada sesuatu Iya. dan dia balik lagi strike walaupun klemer ya, walaupun kita tahu lah body balance, speed dia apa loyo gitu ya. Loyo. Tapi dia punya visi harus diakui. Beberapa kita tahu maksud dia, tapi ketika eksekusi kurang. Itu gitu ya. dia punya mungkin dia punya gambaran di Kayaknya gini cakep nih. kepala dia, Gini tapi cakep. kalau fisik nggak menunjang ya susah juga. Iya. Tapi paling nggak kita tahu ini pemain ada lah gitu Iya. kombinasi-kombinasi di kepalanya. Berarti Rafael Strike masih akan tetap diperlukan lah ya gitu ya. Selama saingannya hoki dan Sananta buat gue ya Strike masih pilihan Strike utama. masih pilihan utama. Tapi yang menarik, kita ngomongin rombongan pemain yang baru masuk, yang belum pernah debut bersama timnas, berarti kan kalau ini ya, apa kita ngomong abroad. Ya. Ada 4 berarti kan. Oleh Romani belum pernah main, Joy Pelupesi, Dean James serta Emil. Dari keempat nama ini, menurut lu siapa yang berpotensi buat ngisi di starting line? Kalau oleh Romani udah pasti lah ya. Oleh Romani. Karena kita emang permasalahan kita striker, oleh Romani. Emil gua rasa sih ntar dulu ya. Ntar dulu ya. Gue sih masih Martin Paes Martin karena dia udah atmosfer Betul. timnas dia udah punya, dia juga udah berapa kali dan main Proven bagus. ya. Iya udah bukan yang blunder atau gimana. Iya. Dan James kalau di winger bisa. Tapi kalau untuk ngisi sisi kiri, Verdong nggak ada gantinya buat gua. Belum ada lawan. Gua rasa Verdong udah kunci mati itu posisi. Jadi kalau mau beli jersey Nemset ya beli jersey Verdong. Iya. Verdong 17, Mr. Konsisten pasti. Sama Jay Izes lah ya. Sama Jay Izes udah 3 sama 17 tuh udah nggak bakal keganti tuh. Sisanya masih bisa bongkar pasang gitu ya kan. Dan Dan James kalau di winger oke. Sama yang menarik Joy Pelupesi ya. Kalau 4-3-3 Joy ada potensi main. Potensi main. Tapi kalau main 5 back menurut gua enggak sih. Ivar pasti. Pasti Ivar, Haye, ya. Haye. Ntar mungkin masuk babak 2 Apa Haye. pendekatan yang bikin kalau 4-3-3 Joy main kalau formasi 5 back enggak main? Karena Marcelino bisa digeser ke depan. Oh, I see. Tapi kalau 5 back kan lu udah harus numbalin sisi tengah atau Pemain sisi tengah. depan salah satu Iya. kan. Jadi buat gua agak susah ngambil spotnya. Tapi kalau 4-3-3 karena ngurangin lini belakang ya sangat bisa. Tapi justru kalau 4-3-3 yang menyulitkan adalah Rizky Ridho atau Oke. Max Hilgers Iya. di sana karena kiri Verdong, kanan Dix tuh udah pasti. Bahkan Dix kemarin di Copenhagen Iya, men. lawan Chelsea main di back tengah lu dia. Oh, dia main di back tengah. Dia main di back tengah. Oh, Kemarin tuh main 5 back Copenhagen leg dan kedua ya? dia ditaruh di back tengah lebih ke libero ya. Iya. Kalau lagi nyerang dia jadi jangkar, kalau bertahan dia ngisi 3 back di belakang 3 back itu di menarik belakang. juga sih. Iya, pendekatannya tergantung pendekatan ya. Iya, Mau tergantung seperti pelatih, apa balik Patrick lagi. Kluivert memainkan permainannya gitu. Dan beruntungnya kita punya pemain yang versatile gitu. Iya, Banyak iya, pemain iya. versatile. Beberapa pemain versatile kita sebut saja Kevin Dix. Mungkin nanti udah bisa bergabung Hapner gitu Iya, ya. bahkan Rizky Ridho. Eliano. Kalau main 5 back mungkin Rizky Ridho bisa ditaruh di center back kiri karena di Persija berapa kali dia udah digeser ke kiri kan. Dia main 3 back, Hansamu di tengah, Ferrari di kanan, Rizky Ridho di kiri. Yang di tengah tuh juga nyusur dari kiri. Dari Iya, kiri, dari kiri. Luar biasa itu by the way gol. Iya, itu. Dikeker dulu. Dikeker dulu bukan asal nendang, di flashing. Di flashing itu. Enggak tenaga Iya, gitu ya, enggak nafsu. Boleh lah Puskas itu nominasi Puskas lah, boleh nominasi ya. boleh lah. Minimal nominasi Nominasi lah, lah. walaupun enggak menang. Dari Ridho. Tapi ya balik lagi, kita lihat Clifford bagaimana insting dia memilih pemainnya. Tapi yang menarik dong. Jadi ada tanya-tanya Kluivert di Twitter Timnas Indonesia, tanya-tanya Kluivert, ada yang nanya possession game atau counter attack, Kluivert jawab possession game. Semoga ini mengindikasikan bahwa formasinya 4-3-3. Tapi di bayangan lu, feeling lu, bakal formasi apa yang dimainkan oleh Kluivert lawan Australia khususnya? Gini, kalau gue ngelihat dari omongannya Alex Pastor, Ya.
ya kita nggak akan banyak perubahan. Kita juga nggak mau terlalu terburu-buru, dia intinya ngomong gitu. Kalaupun main 5 back, gua rasa jangan terlalu kaku. Kalau di zaman Sintayong kan 5 back bener-bener 3 back. Saklek gitu, 3 stay. Maksud gua kalau lu mau main possession dengan 5 back, ketika lu pegang bola, salah satu dari back tengah lu ngisi pos lini tengah. Oke. Misal kayak si Dix yang di kanan, invert ke dalam, Mes Hilgers jadi back kanan. Jadi posisi dari 5, Rizky Ridho ngerapet sama J ke tengah, Hilgers ke kanan, Dix masuk ke defensif. Jadi si Haye sama Jenner bisa lebih kreatif ke depan. Itu menarik sih karena ya syukurnya kita punya tingkat versatile pemain yang luar biasa ya. Dan semoga dynamic play Belandanya keluar lah, si Kluivert tuh bisa kayak main kombinasinya banyak lah, ya sepak bola modern lah. Iya. Kabarnya juga Australia banyak cedera yang tidak diperkuat oleh beberapa pemainnya. Aduh gue lupa listnya lah. Pokoknya Harry Soutar dari Leicester itu nggak main, terus ada Irakunda yang Munchen 2 terus tapi dipinjemin kemana gitu. Pokoknya beberapa pemain nggak hadir di starting line up musim lalu. Di pertemuan lalu mungkin 4 atau 5 pemain itu nggak ada gitu di starting line up pertemuan terakhir Indonesia lawan Australia. Tapi tetap ada Irvin sama Goodwin. Goodwin tuh emang menarik tuh. Itu ganggu tuh dia tuh. Agak nyebelin gitu. Banget. Tapi kalau kita ngelihat bisa dikatakan agak sedikit berkurang kekuatan Australia. Tapi Australia is still Australia. Peringkat gitu. 2 udah membuktikan. Gak bisa kita remehkan. Tapi kalau sedikit aja kira-kira ada nggak peluang kita buat 3 poin? Ada lah. Menurut gue bahkan 50-50 ini. 50-50. Terlalu berlebihan nggak dulu bilang 50-50? Ya menurut gue gini. Dengan tambahan 3 pemain kita di lini-lini krusial dan kehilangan 4 pemain Australia di starting line up, persentase berubah. Arah angin ke kita lah. Walaupun main di sana, tapi gue yakin atmosfer mereka nggak segila atmosfer kita gitu loh. Jadi buat gue, ya kalau full tim dia lebih unggul memang. Tapi ya hal-hal di luar prediksi yang cedera atau segala macamnya, ada gangguan internal dan lain-lain, itu menguntungkan kita gitu. Ya, secara overall adalah peluang kita menangkan pertandingan ini. Ya mungkin 60-40, 45-55 lah. 45-55 lah ya. Tapi tetap untuk Australia. Oke, menarik. Bagaimana menurut rekan-rekan semua? Apakah Indonesia memiliki peluang yang nyata untuk langsung lolos ke Piala Dunia peringkat kedua, atau kita harus lewat babak playoff dulu? Terserah, yang penting lolos. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.